Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat Logis, berdasarkan 7 episode sebelumnya, maka pada saat ini dan ke depan kita sudah harus melibatkan salah satu agama sebagai objek penelaahan. Dalam hal ini kita memilih Islam sebagai agama dengan pemeluk terbesar kedua di dunia. Nah, untuk penelusuran tentang orisinalitas kitab suci akan disesuaikan di episode yang membahas tentang Al-Quran ke depan. Nah, sahabat Logis, pada episode baru ini yang khusus memang sudah memasuki pembahasan dan penelaahan tentang Islam, ada tiga hal yang perlu kita cari penjelasannya. Yang pertama adalah terkait dengan sebuah pertanyaan awal, yaitu kenapa kita harus beriman? Untuk kepentingan apa kita beriman dan urgensinya apa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjadi pengantar untuk penelusuran lebih jauh tentang Islam. Nah, hal kedua yang perlu kita mencari kejelasannya adalah tentang keimanan di dalam Islam. Poin pertama tentang keimanan adalah apakah keimanan Islam itu rasional, masuk akal atau tidak. Nah, ini yang harus kita telaah lebih jauh. Kemudian poin kedua tentang keimanan yaitu kejelasan bagi mereka yang belum beriman. Bagi orang yang belum beriman, maka pertanyaannya adalah apa yang bisa ditunjukkan dari Islam sehingga dia layak disebut sebagai agama yang bersumber dari wahyu. Berkaitan dengan wahyu, saat ini kita semua berposisi sebagai orang awam. Nah, kalau orang awam mengetahui sesuatu kebenaran hanya bisa berdasarkan tanda-tanda kebenarannya saja. Pertanyaannya, apa yang bisa ditunjukkan oleh Islam? Tanda-tanda kebenaran dari Tuhan seperti apa yang bisa ditunjukkan oleh Islam sehingga bisa layak untuk diimani? Nah, ini poin kedua tentang keimanan di dalam Islam. Lalu poin ketiga adalah bagi penjelasan keimanan bagi mereka yang sudah beriman. Kenapa ini perlu penjelasan? Karena dari perjalanan waktu 1444 tahun yang lalu wahyu sampai dengan kita saat ini telah menghasilkan berbagai macam aliran dan paham yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya berbeda, bahkan kadang menjadi saling menyalahkan, saling mengkafirkan, atau bahkan bisa menjadi sumber konflik yang sangat berbahaya. Nah, ini pun sebuah persoalan yang tidak kalah rumitnya. Bagaimana kita menyikapi tentang persoalan ini? Bisakah kita tahu mana paham yang mana yang bisa kita ketahui sebagai pemahaman yang benar? Indikatornya apa, dengan cara bagaimana? Nah, ini adalah sebuah persoalan yang tidak kalah pelik dan rumit yang perlu ditelaah lebih jauh. Kemudian hal ketiga yang perlu kita cari tahu penjelasannya adalah tentang Al-Quran sebagai sumber pokok dari seluruh dalil maupun hukum dan semua informasi tentang Islam, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran turun 1440 tahun yang lalu dalam kondisi masyarakat dengan teknologi dokumentasi yang masih sangat sederhana. Pada saat itu ayat dicatat pada pelepah kurma, pada kulit binatang, pada tulang binatang, dan hal-hal semacam itu. Padahal ayat yang turun ribuan jumlahnya. Bagaimana mungkin itu semua bisa terdokumentasi dengan alat yang ala kadarnya semacam itu? Ini pun perlu kejelasan sehingga kita bisa tahu apakah Al-Quran yang sampai dengan kita saat ini sama dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW atau bagaimana. Nah, ini yang perlu nanti ditelaah lebih jauh juga tentang masalah orisinalitasnya. Kemudian hal kedua, poin kedua dari Al-Quran adalah tentang isinya. Kita harus ingat bahwa Al-Quran turun pada sebuah masyarakat ribuan tahun yang lalu yang tentu saja berbeda sekali kondisinya dengan kita saat ini, baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, apalagi masalah
sains dan teknologi sudah sangat jauh berbeda. Pada saat ini sains dan teknologi sudah sangat maju, lompatan-lompatan sudah sangat tinggi. Bahkan alam semesta sekarang ini sudah bisa seperti transparan, karena segala fenomena alam sudah hampir bisa dijelaskan semuanya dengan sangat rasional. Nah, berbeda dengan zaman dahulu yang semuanya masih misteri. Apakah isi Al-Quran hanya untuk masa lalu, cocok untuk masyarakat pada saat itu, atau juga masih relevan dengan kita saat ini? Ini juga sesuatu yang perlu kita telusuri dan perlu kita kejelasan, sehingga apa yang kita terima saat ini sebagai yang dikatakan wahyu, itu betul-betul jelas dan gamblang, dan kalau memang itu layak bisa kita terima dengan sepenuhnya, dan kalau memang tidak, ya kita bisa mengetahui alasan penolakannya. Nah, sahabat logis, untuk bisa mengetahui lebih detail tentang poin-poin yang kita sebutkan tadi, saya ajak sahabat logis untuk terus menelusuri di episode-episode selanjutnya, dan saya harapkan sahabat logis untuk bisa berpartisipasi, untuk subscribe, like, dan share agar materi-materi yang kami tampilkan lebih bersemangat lagi, dan tentu saja ke depan akan lebih menarik dan lebih tajam. Demikian saya ajak sahabat logis untuk mengikuti episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.